Maka itu Alkitab begitu teliti mengatakan bahwa perubahan terbesar itu di pernikahan dalam ini. Gadis-gadis, pemudi-pemudi, perhatikan. Alkitab mengatakan bahwa menjadi istri itu gak sekedar pacaran sama siapa, dipacari siapa, dilamar siapa, jadi enggak. Menjadi istri itu Alkitab mengatakan, saudari menjadi lambang gereja dan engkau jadi gereja di hadapan Yesus. Dan menjadi gereja ada syarat mutlak. Bukan 2, bukan 3, Joyce, cuma 1. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana gereja tunduk kepada Yesus Kristus. Zaman sekarang mengerikan. Istri-istri dominan merajalela. Maka itu setan sedang bekerja luar biasa memutar balik hierarki ini. Feminisme itu sebuah aliran yang ngeri di dunia ini. Dilahirkan kira-kira hampir 50 tahun yang lalu di Amerika. Ketika istri-istri disakiti oleh suami, lalu para istri membentuk klub istri sakit hati namanya. Mereka saling curhat bagaimana kelakuan suaminya. Disitulah muncul kelompok lesbian yang terang-terangan pertama, karena mereka mencari kepuasan seks tidak dengan laki-laki, karena mereka sakit hati dengan laki-laki. Maka muncullah kata feminisme. Dan mereka marah kepada gereja, mereka benci kepada Alkitab, karena hanya Alkitab yang ada kata-kata hai istri tunduklah pada suami. Tapi bagi feminis itu disalahartikan. Feminis selalu berkata Yesus itu tidak perlu disembah, karena dia adalah satu-satunya orang di dunia yang berkata hai perempuan tunduklah pada laki-laki. Mereka salah. Tuhan tidak berkata perempuan tunduk pada laki-laki, tidak. Galatia 4 mengatakan bahwa di hadapan Bapa kita di surga laki dan perempuan itu equal, sederajat. Tapi yang feminis tidak baca dengan baik adalah Tuhan tidak berkata perempuan tunduk pada laki-laki. Yang Tuhan katakan istri tunduk pada suami. Beda gak saudara? Beda. Tuhan pun tidak mau kalau semua perempuan tunduk pada laki-laki, tidak. Tapi ketika seorang perempuan menjadi istri, nah itu harus tunduk. Maka itu ketika seorang laki-laki menjadi suami, tugasnya berat. Dengar kau anak laki-laki, menjadi presiden, perdana menteri, kepala pemerintahan, kepala negara itu jauh lebih ringan daripada jadi suami. Dengar baik-baik ini. Mengapa? Karena kepala negara bisa pensiun, suami gak boleh pensiun kalau gak mati. Ketika sebuah keluarga, Sugandi harus dengar ini baik-baik. Ketika sebuah keluarga terjadi goncangan sekecil dan sebesar apa, ketika sebuah keluarga mengalami satu hal yang berat maupun yang ringan, maka surga nggak tanya mertuanya yang mana ini ya. Dia nggak tanya begitu. Surga akan tanya mana suaminya, karena suami itu adalah gambaran Kristus. Sugandi sudah mikir belum? Kalau tiba-tiba hari ini ketika firman ini sampai, dan misalnya contoh aja dengar ya, aku nggak sanggup kalau begitu, nggak jadi menikah, kita cuma etasan ntar malam. Oke? Jadi nanti jawabnya harus betul. Siap nggak kamu menjadi suami yang mewakili Kristus? Untuk apapun juga tidak ada alasan untuk bercerai. Maka itu ketika gereja tidak tegas, banyak laki-laki seenaknya menggunakan Matius 19. Boleh toh diceraikan? Ini baca aja. Yesus berkata, kalau ketahuan istri berzina boleh diceraikan. Yang bacanya goblok seperti itu saya datangi. Duduk dulu saya terangkan kepada kamu. Baca baik-baik. Ayatnya salah dimengerti. Kalau suami itu Yesus dan itu tidak bisa disangkal lagi, maka dengar saudara, berarti kita semua adalah gereja, betul? Kalau kita gereja berarti kita mempelai Yesus. Maka itu dengar suami, ternyata ayat itu bukan begitu pengertiannya. Kalau suami boleh menceraikan istrinya, jujur,
Kalau kita pakai KUHS, bukan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Surga, bukan kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kalau hukum pidana, pasal-pasal perzinahan, pasal saya nggak hafal, tanya polisi lebih hafal itu. Tapi kalau KUHS saya hafal. Dalam KUHS berbunyi, kalau matamu melihat, terus kan jangan pura-pura nggak tahu. Melihat apa itu? Melihat seseorang, lalu kamu terangsang, kamu sudah berzina di otak. Nah, saya akan berkata kepada suami seperti itu, jujur kamu, ayo sesuci-sucinya. Saya aja pernah berdoa, dan kalau gitu lebih baik saya buta, celaka, mata udah. Jadi semua kita secara KUHS pernah berzina. Betul atau tidak? Kalau kita pakai pasal itu. Nah, apakah Yesus menceraikan kita karena kita berzina? Tidak. Jadi kalau ada istri berzina pun tidak boleh diceraikan, karena suami itu gambar Yesus. Efesus 5:33 jelas, bukan tinggal harus ingat itu. Efesus 5:33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku hukum ini. Catat ayatnya, Efesus 5:33, khususnya laki-laki itu, supaya kita nggak sembarang saja dengan istri kita. Jadi bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku hukum ini. Hai suami, kasihlah istrimu dalam segala hal, dan hai istri, hormatilah suami. Kalau dikatakan bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, dari ayat yang ke-25 sampai 29, nah 25 sampai ke-32, Yesus menegaskan di situ bahwa suami itu Kristus, seperti Yesus menjaga gerejanya. Jadi Sugandi, engkau jaga istrimu luar biasa. Engkau harus sayang dia seperti dirimu sendiri. Jadi tidak ada perceraian dengan alasan apapun juga. Inilah perubahan yang paling besar dalam hidup ini. Sugandi, sebentar lagi ketika surga melantik kamu jadi suami, tanggung jawabmu gak cuma untuk dirimu dan istrimu, tapi untuk orang-orang di sekitarmu yang akan dipengaruhi lewat anak-anakmu nanti. Oke, sebelum saya lupa, anak-anak muda tadi yang nyanyi, kalian ingin kakakmu berdua ini punya anak berapa? Cepat ngomong. Cepat, supaya mereka dengar. Ingin berapa? Banyak-banyaknya. Dengar itu. Setuju semuanya jemaat? Sebanyak-banyak, jadi nggak boleh KB. Awas. Saya selalu menganjurkan untuk anak pertama nggak usah diatur, biar Tuhan yang jadi. Kalau tidak, akan hilang benih sulung itu nanti. Saya siap, karena mereka minta punya anak sebanyak-banyaknya. Oke? Jadi kamu semua siap jadi babysitternya. Awas. Nah, jadi lewat anak-anak kalian nanti dunia itu akan dipengaruhi. Bagaimana anak-anak kalian nanti? Inilah bagian pertama dalam hidup pernikahan ini. Jadi kalau kalian menggunakan prinsip ini, Joyce adalah gereja, Sugandi engkau adalah Yesus, hidup keluarga itu aman. Bagi yang hadir saat ini, yang rumah tangganya bermasalah terus, saya mau katakan kepada saudara hal ini, percuma saudara menikah lagi atau menceraikan yang ada sekarang karena tidak cocok. Alkitab berkata begini, bagaimanapun juga tidak ada dua orang yang menikah itu bisa cocok. Ini saya kumpulkan semua kata firman Tuhan tentang pernikahan. Alkitab berkata kalau ada orang yang ngotot ingin nikah dengan cocok, Alkitab berkata kawinlah dengan mayat, itu baru cocok. Maka itu mengapa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang berkata aku benci perceraian, bukan cuma gak suka. Kenapa? Karena perceraian bukan jalan keluar. Karena kalau seorang itu ngotot cerai, dia kan tetap menikah lagi dengan orang. Dan selama menikah dengan orang, masalah akan tetap terjadi. Nah, bagian kedua, saya ingin sampaikan ini pada kalian berdua khususnya, dan pada semua kita, baik yang belum menikah maupun sudah. Perhatikan ini.